Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala ta'ala, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Jamaah salat isya, salat tarawih rahimakumullah. Salah satu nikmat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringkat kenikmatan, di antara nikmat yang paling besar itu adalah nikmat mendapatkan pengetahuan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Demikianlah Allah memerinci kenikmatan, yaitu Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Tuhan yang Maha Pemurah, yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia, mengajarkannya al-bayan, kemampuan menyampaikan. Setelah Allah menyebutkan namanya Ar-Rahman, maka Allah memerinci nikmat-nikmat itu. Di antara nikmat yang paling agung itu adalah mendapatkan pengajaran Al-Quran. Para jemaah sekalian, nikmat yang sedemikian besar ini dipersepsikan oleh sebagian manusia angel. Tapi pencipta manusia mengulang 4 kali dalam surat yang saya baca tadi, surat Al-Qamar, bahwasanya meraih nikmat ini gampang. Yaitu Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk disinaoni. Maka siapakah sing gelem sinau? Para jemaah sekalian, maka kesempatan kali ini saya mau menceritakan bentuk-bentuk serawung ngambil Al-Quran. Bentuk-bentuk serawung sama Al-Quran. Para jemaah sekalian, negeri kita ini negeri yang paling subur dengan metode belajar baca Quran. Tingkatan usia di atas 45 di ruangan ini itu metode turutan, an in un ban bin bun tan tintun. Usianya di bawah 40 itu biasanya pakai metode ikra. Sing ngisori meneh ada yambua, ada kiroati, ada mama fafa, ada metode umi, dan macam-macam. Keragaman metode itu sebagai sebuah bukti jane Al-Quran ini dipelajari gampang. Para jemaah sekalian, pada hari Jumat, ketika saya masuk masjid ini setelah sholat Jumat, sebelum sholat Jumat itu ada 2 orang ibu-ibu bertamu. Saya tanya kepada beliau karena ibunya, 2 orang ibu ini usianya di atas 85 semuanya. Satu di antara ibu di situ cerita, Ustadz, saya mendapatkan bukti bahwa serawung seneng maca Quran itu membuat akal seseorang itu sik jangkep, gak pikunan. Membenarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'al Quran lam yuraddu ila ardhalil umur. Siapa yang menghimpun Al-Quran, serawung ambil Al-Quran, maka dia tidak akan dikembalikan kepada usia tua dan bekun. Para jemaah sekalian, saya sudah dapat beberapa bukti. Satu di antaranya ibunya ibu itu sama bibitnya Buya Hamkah. Di usia 83 meninggal, ternyata gak bekun. Itu keberkahan berinteraksi dengan Al-Quran. Para jemaah sekalian, ada seorang sahabat Nabi, saya sebutkan namanya Pak ya. Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Kira-kira niku lanang napa wedok? Lho ana tak marbutoe lho, Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi kira-kira lek ana anake wong Danau Sentani ini sapa jenenge iki Ikrimah? Kinten-kinten jaler napa istri? Istri. Tapi iki wong lanang. Anake sinten? Anake Abu Jahal. Jadi Ikrimah bin Abu Jahal itu Pak, kalau mau baca Quran,
di dalam sejarah kehidupan beliau, maka beliau mengambil lembaran-lembaran Al-Quran itu, diletakkan di wajahnya sambil menangis, dicium mushaf itu, beliau mengatakan, hadza kitabu rabbi, hadza kalamu rabbi. Ini adalah buku dari Tuhanku, ini adalah kata-kata dari Tuhanku. Sambil menangis. Saya memahaminya sederhana. Salah satu tingkat mendasar interaksi dengan Al-Quran itu adalah meyakini secara dzauqi, meyakini secara rasa, ya Allah, ini adalah bukumu ya Allah. Ya Allah, ini adalah firmanmu ya Allah. Ya Allah, ini adalah surat cinta darimu. Para jemaah sekalian, jangan-jangan sing wis kadung hebat mengkaji Quran lali dengan sesuatu yang sangat mendasar, bahwa Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menimbulkan dampak yang berbeda para jemaah sekalian. Orang yang menganggap ini adalah kitab dari Allah, surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ikrimah bin Abu Jahal. Ono arek cilik tutuk Lahore. Pundi Lahore niku? Lek Lahore ndalegi ngidul. Lek Lahore niku teng Pakistan. Nggih, kudu dibedakno lho, kacek etok lho Lahore karo Lahore. Iku nasibe beda. Para jamaah sekalian, namanya Dr. Muhammad Iqbal, sarjana hukum lulusan lulusan Inggris. Sejak kecil sama abahnya dikongkon maca Quran. Oleh pirang-pirang dina ditakoni, "Kon oleh apa le maca Quran le?" "Gale apa-apa, Pak." Boleh jadi cara membacamu salah. Maka kemudian kata-kata bapaknya ketika memberikan wejangan nang arek cilik yang jiwanya masih fitrah ini, itu makcep nang atine Muhammad Iqbal cilik ini. Dan itu mempengaruhi dia kelak kemudian hari. Kata-kata bapaknya begini, "Nak, bacalah Al-Quran seolah-olah diwahyukan untukmu." Saya ulangi lagi ya. Bacalah Al-Quran, nak, seolah-olah dia diwahyukan untukmu. Para jemaah sekalian, kula niki namung cerita, ini lho carane serawung ngambek Quran wong-wong niku ngoten. Sekarang saya memberikan contoh lebih tinggi lagi. Pernah dengar orang namanya Profesor Baikuni? Rektor UI, Duta Besar Indonesia untuk Swiss. Pernah dengar orang ini, Pak? Gue baru pertama kali iki. Ana wong maca ayat was-samaa'a banainaha bi aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami luaskan dengan kekuasaan kami. Was-samaa'a banainaha bi aidin. Dan langit kami bangun dengan kekuatan kami, wa inna lamusi'un, dan kamilah yang meluaskannya. Kinten-kinten lek sing maca saya sama Anda iki lak mek ngono tok. Ngono ta. Tapi kata beliau, ini merupakan asas yang sama dengan pemikiran Einstein, E mc kuadrat. Lek jarane wong saiki teori expanding universe. Teori ekspansi jagat raya. Kesimpulannya apa para jemaah sekalian? Oh, tibane Quran iki diwaca wong pinter, hasilnya ya pinter pisan jawaban ini. Para jemaah sekalian, ono peneliti Indonesia maca surat An-Nur 35. Surat An-Nur ayat 35. Diwaca ae angel pisan. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'anna wangel wacanane sa ayat. Nanti ada nukilan di situ nurun ala nur. Lah ngoten apa? Cahaya di atas cahaya. Diwaca ambek peneliti Indonesia ini. Cahaya di atas cahaya. Oh, kata beliau itu. Berarti cahaya itu dua spektrum. Memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Mari ngono meneliti. Setelah diteliti, beliau bikin alat namanya ELD, dunia kedokteran, untuk mengukur laju endap darah. LED. Para jemaah sekalian, LED dulu-dulunya
mengukur laju endap darah itu suwe, tapi sejak ditemukan alat sama orang ini cepat lah ngukur. Para jemaah sekalian, itu carane serawung ngambil Al-Quran. Sekarang kalau bidangnya berbeda, satu contoh ngeten para jemaah sekalian, panjenengan senengane nekuni sejarah, terus maca ceritane Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kan ceritanya Nabi Yusuf niku wonten ngeten, wa qalal maliku, dan berkatalah raja, inni ara sab'a baqaratin, saya terjemahkan langsung. Aku ndelok sapi lemu pitu, sapi keceng pitu, gandum lemu pitung lanjar, kemudian gandum kopong pitung lanjar. Ini bagi peneliti sejarah aneh kalimat ini. Mulai zaman biyen niku Mesir iku gelare penguasane Firaun. Lah iki kok surat Yusuf kok Malik. Maka ini adalah informasi sejarah. Salah satu episode sejarah di mana bangsa Mesir itu dijajah oleh bangsa lain, dan itu tahun 2700 sebelum Masehi. Dan raja-raja yang menjajah itu bergelar Malik, bukan Firaun. Para jemaah sekalian, mungkin orang sing seneng forensik, orang wong mati terus diteliti, iki mati kena apa? Di Al-Quran juga ada cerita Nabiullah Yusuf alaihissalam. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'ab. Ya, kami berangkat dulinan, balapan ambek dulur-dulur iki. Kami tinggalkan Yusuf di tengah barang-barang kami. Tiba-tiba dia fa'akalahu dhi'ab. Biasanya bahasa Arabnya dimangsa serigala itu faftarasahu dhi'ab. Dimangsa serigala. Kenapa di surat Yusuf kok menggunakan kata-kata akala? Akala niku dahar, maem. Ini adalah sebuah alibi yang digunakan saudara-saudara Nabi Yusuf nang bapake supaya bapake gak takon meneh. Yah, Yusuf iki diuntal serigala. Ngono lho maksudnya. Lah bapake pernah ambil jurusan forensik di FK Surabaya, Airlangga. Serigala macam apa yang santun? Kok moro-moro awakmu nggawa kelambi, kemudian berlumuran darah, jare dulurmu iki dimakan karo serigala. Para jemaah sekalian, apa serigalane iki arek TPQ? Sak durunge mangan maca doa terus ngomong ae bukan kelambimu. Kon katene tak untal. Maka para jemaah sekalian, ini kajian forensik belajar di sini. Maka kesimpulannya ngeten para jemaah sekalian. Bagaimanapun kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan tingkatan yang berbeda-beda, dilanjutakan mawon. Sing seneng maca Quran karena menganggap iki kitabe pangeran, aku arep-arep pahala macane, dilanjutakan mawon. Sing senengane maca terjemahan, dilanjutakan mawon. Diwaca saartine. Wa hatta ana wong senengane nggunakan Al-Quran gawe nyuwuk, Pak. Nyuwuk niku tahun 80-an, tahun 2015 ganti meruqyah jenenge. Nggih, zaman Mbah-mbah biyen niku suwuk. Itu juga ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu membaca surat Al-Fatihah untuk orang yang disengat binatang berbisa. Ya sah-sah saja para jemaah sekalian. Karena memang salah satu aspek dari Al-Qur'an itu adalah aspek kemukjizatan yang namanya syifa. Penyembuh fisik maupun penyembuh rohani. Para jemaah sekalian, kesimpulannya ngeten. Monggo dilanjutakan mensyukuri nikmat Al-Quran. Bentuk interaksinya apa saja. Akan tetapi mohonlah kepada Allah untuk tujuan utama Al-Quran. Ya Allah, jenengan bimbing kula, diri saya, keluarga saya, jamaah saya ini dengan bimbingan jenengan yaitu Al-Quran. Ngerti ya jamaah sekalian? Jadi pada setiap sisi bentuk interaksi dengan Al-Quran semuanya berpahala dan tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi pengingat yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sawu subuhakum